Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuvita Kurniati. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu email. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian email. Email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet. Hanya dengan berbekal laptop, komputer, atau telepon pintar, Anda bisa mengirimkan email dengan lampiran data yang juga berbentuk digital tanpa perlu menggerakkan badan sama sekali. Metode yang sangat mudah ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan cara konvensional. Yang termasuk dalam generasi tua, pastilah pernah merasakan repotnya ketika ingin mengirimkan surat pada zaman dahulu. Selain harus memiliki amplop beserta perangkonya, Anda juga harus pergi ke kotak atau kantor pos terdekat. Belum lagi jika alamat yang dituju mengalami kendala, seperti pemiliknya pindah atau salah tulis alamat, maka suratnya akan kembali kepada pengirim. Penantian masa tunggu surat konvensional memang sangat menyiksa sekaligus membuang waktu. Karena hal itulah penggunaan email semakin populer baik di dalam dunia kerja maupun dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, email adalah metode pertukaran pesan antara manusia dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung jaringan internet. Fungsi email secara harfiah adalah untuk mengirim serta menerima pesan dengan fungsi attachment pada aplikasi email. Anda bisa melampirkan berbagai jenis data seperti foto, video, dan lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya, email memiliki manfaat lain di dalam dunia internet lebih dari sekadar mengirim atau menerima pesan. Berikut ini beberapa poin fungsi dan manfaat email. Yang pertama, sebagai identitas diri secara personal. Di era layanan digital yang begitu berjamur seperti sekarang, email sering digunakan sebagai cara untuk mengonfirmasi identitas. Layanan seperti jasa keuangan digital, pembelian buku daring, sampai aktivitas telepon genggam seringkali menggunakan sarana email untuk memverifikasi identitas penggunanya. 2. Alat untuk mendaftarkan diri dari berbagai situs dan media sosial, game garing, serta layanan digital lainnya seringkali meminta alamat email dalam proses pendaftaran pengguna barunya. Tentunya Anda memiliki akun media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, bukan? Hampir semua pendaftaran akun media sosial seperti ini membutuhkan alamat email. Setelah melakukan pendaftaran, biasanya Anda akan menerima email yang dikirim dari pihak media sosial tersebut untuk mengonfirmasi kebenaran alamat email yang didaftarkan. Yang ketiga, email sebagai media promosi. Para pebisnis yang memiliki toko daring sering menggunakan alamat email pelanggannya seperti sarana mempromosikan bisnisnya. Meski email adalah cara paling lawas untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa, biasanya pebisnis mengumpulkan alamat email pelanggannya melalui layanan berlangganan newsletter yang ada di dalam halaman websitenya. Dengan menggunakan layanan email, jenis marketing kegiatan promosi akan semakin optimal. Cara kerja email. Secara konsep pengirim email sama saja dengan menggunakan surat secara konvensional. Anda harus memiliki alamat yang dituju, perangkat seperti laptop atau telepon genggam, dan tentunya jaringan internet. Berikut cara beberapa langkah kerja email secara singkat. Setelah Anda mengetikkan email dan mengirimkan ke alamat yang dituju, server akan mengidentifikasi alamat yang dituju. Setelah alamat penerima email ditentukan, server akan mengirimkan pesan kepada server email. Pesan yang dikirim akan tersimpan di server email penerima sampai pengguna membuka sendiri. Setelah pengguna email menyadari dan membuka pesan baru tersebut, aplikasi email akan mengunduh pesan yang tersimpan di dalam server ke dalam komputer. Setelah proses ini selesai, pengguna bisa membaca isi pesan yang sudah dikirim tersebut. Macam-macam email. Yang pertama, POP mail alias Post Office Protocol
adalah jenis email khusus yang hanya bisa dibuka dan dibaca dari Internet Service Provider yang digunakan. Ini adalah jenis layanan email yang paling sering dipakai perusahaan untuk berkomunikasi secara internal dengan karyawannya. Kedua, web email. Email jenis ini adalah yang paling umum digunakan masyarakat. Email ini, seperti layanan email pada Google dan Yahoo, hanya bisa diakses dengan membuka halaman websitenya. 3. Forward email. Email jenis ini merupakan layanan untuk pengguna email yang sering mengganti alamat emailnya dengan mendaftarkan diri pada layanan email ini. Pengguna tetap mendapatkan pemberitahuan apabila terdapat pesan baru di alamat email lamanya. Kelebihan layanan email: 1. Menawarkan efisien waktu. 2. Menawarkan efisien biaya. 3. Menawarkan cara yang praktis. Dan 4. Menawarkan keamanan data. 5. Menawarkan kerapian data. Kekurangan layanan email: 1. Sangat tergantung pada perangkat seperti laptop, komputer, atau telepon genggam. 2. Sangat terganggu dengan jaringan internet. 3. Pengetahuan tentang email adalah sesuatu yang terbatas. Sejarah singkat email. Email adalah sesuatu yang sangat terasa lumrah di zaman sekarang. Rasanya sangat susah untuk membayangkan bahwa pada email hanyalah sebuah program yang mampu saling terkirim pesan dan mesin yang sama. Sejarah email dimulai pada tahun 1968 ketika jaringan ARPANET, sejenis internet di zaman sekarang, mulai tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, perkembangan email mulai menunjukkan kemajuan. Seorang insinyur bernama Ray Tomlinson bertugas untuk membuat suatu sistem komunikasi yang kemudian proyek ini dinamakan SNDMSG. SNDMSG adalah sebuah program yang mampu membuat orang yang memiliki mesin yang sama saling berkirim pesan. Tentu saja, Anda tak bisa membandingkannya dengan email di zaman sekarang, yang sudah sangat mudah digunakan. Cara berkirim pesan dalam program ini hampir menyerupai cara Anda saat menulis dan berkirim pesan melalui email. Setelah pesan seleksi ditulis, pesan akan dikirim pada kontak surat yang ada di mesin yang sama. Perkembangan email terus bergerak maju. Ray Tomlinson terus membuat inovasi dan berhasil membuat SNDMSG mampu mengirim pesan di dalam jaringan ARPANET. Mungkin bisa dibilang ini adalah bentuk email paling lawas. Surel pertama yang dikirim di dunia adalah pesan berbunyi QWERTY. Kemudian pada tahun 1972, Ray kembali mengenalkan sebuah ikon @ sebagai pemisah antara identitas email dengan domain alamat email. Awalnya email adalah sebuah layanan yang berbayar. Salah satu program yang paling terkenal adalah Eudora. Namun dengan cepat Eudora tergeser dari kedudukannya karena ada program baru yang lebih baik dan gratis, yaitu Netscape dan Internet Explorer. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.